Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin masih berada di kurang lebih area 40-an ribu dolar. Sepertinya para sellers terus mencoba untuk dapat mempertahankan area tersebut sebagai resistance untuk sekarang. Karena kalau kita sampai mampu jebol ke area yang lebih tinggi, tentunya kita akan kembali melihat optimisme kemungkinan bakalan kembali. Dan itu tentunya bukan berita baik untuk para sellers atau yang sedang berada di posisi short. Nah, kita bakalan bahas apa sih yang sedang terjadi di belakang layar selain apa yang kita lihat di price action, dan juga tentunya kita bakalan bahas di akhir video nanti kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi di Bitcoin. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,56 triliun dolar atau naik sekitar 0,52%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna hijau, walaupun kenaikannya rata-rata nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan menjadi top performer hari ini adalah BNB dengan kenaikan 2,09% menuju 293 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, ini sebagai reminder saja bahwa kita sudah berada di hari Jumat, yang dimana kita akan kedatangan salah satu data terpenting untuk minggu ini, yaitu adalah Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index year on year dari Amerika Serikat. Tentunya sekali lagi teman-teman, sentimen market mengenai apa yang akan dilakukan oleh The Fed berikutnya itu masih simpang siur. Karena kita melihat data CPI terakhir itu naik lebih tinggi daripada ekspektasi, kita melihat orang-orang yang sebelumnya merasa bahwa The Fed akan segera melakukan cutting rates itu mulai kembali ragu. Nah, tetapi apabila hari ini pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat malam hari nanti, kita akan melihat Core PCE dan juga PCE Price Index ini mengalami penurunan. Apabila itu yang terjadi, maka itu bisa kembali untuk menaikkan confidence para investor bahwa harusnya The Fed mempunyai celah untuk dapat melakukan cutting rates untuk mungkin semester pertama tahun ini. Jadi kita bakal lihat nanti 2030 apakah pada akhirnya PCE Price Index, saya sih bukan expect ya, tapi saya pengennya melihat PCE-nya di sini juga mengalami penurunan, teman-teman. Korea diekspektasikan menurun 0,2% dari 3,2 menjadi 3%. PCE-nya tapi diekspektasikan stay. Kalau misalnya ikutan turun juga, itu adalah senario paling ideal. Worst case scenario-nya adalah kalau rupanya kita melihat Core PCE Price Index itu mengalami kenaikan juga, bahkan mungkin lebih tinggi daripada angka sebelumnya 3,2 menjadi 3,3 misalnya, diikuti PCE Price Index juga mengalami kenaikan, itu kemungkinan bakalan kita lihat dollar index itu kembali meroket, stock market Amerika Serikat kemungkinan akan cenderung terkoreksi, dan kita juga bisa melihat itu terjadi di Bitcoin. Atau setidak-tidaknya Bitcoin juga akan kesulitan gitu untuk mendapatkan momentum bullish. So, ini adalah sebuah event yang cukup penting menurut saya nanti malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian teman-teman, ada satu indikator menarik nih yang disampaikan oleh Highblock di sini. Bahwa ini adalah indikator yang menunjukkan global bid and ask ratio recently flip positif. Jadi, permintaan dan penawaran ini adalah indikatornya. Dan ini adalah permintaan dan penawaran global, teman-teman. Kalau kita melihat indikatornya ini ada garis merah seperti ini, itu berarti pada saat itu lebih banyak orang yang melakukan penawaran daripada permintaan. Atau lebih simpelnya lagi, lebih banyak orang jualan daripada membeli. Nah, tetapi itu terjadi ketika kita melihat Bitcoin berada di area 42, 46, dan 48. Ketika kita masih melihat ada rumor spot Bitcoin ETF yang bakalan segera di-approve. Tapi ketika sudah di-approve, kita kemudian melihat sell-off itu terjadi. Karena memang ternyata distribusinya sudah terjadi beberapa kali di sini. Tapi berita baiknya, untuk sekarang, global bid and ask itu udah kembali flip ke arah positif. Artinya, permintaan global sudah lebih banyak daripada penawaran global.
Tetapi apakah ini berarti kita langsung akan meroket ke 50.000 dolar? Tentunya tidak, teman-teman. Ini perlu proses. Sama seperti yang kita lihat di sini, ketika ada terjadi distribusi, oke, artinya penawaran lebih banyak daripada permintaan. Tidak berarti langsung kita akan turun. Perlu proses dan kemudian kita start untuk turun. Nah, terakhir kali kita melihat hal yang serupa terjadi itu di Agustus 2023 sampai Oktober 2023. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada mungkin beberapa bulan global bid itu melebihi global ask. Atau permintaan lebih banyak daripada penawaran secara global gitu ya. Dan ini terjadi selama berbulan-bulan. Jadi ini akumulasi terus-menerus terjadi sampai pada akhirnya kita kembali meroket ke atas. Nah, tetapi tentunya ini kita bisa jadikan sebagai berita baik. Menunjukkan bahwa berarti sekarang selling pressure sudah tidak lagi terlalu besar. Bahkan sekarang permintaan itu sudah sedikit lebih banyak daripada penawaran. Dan ini mungkin ada pertanda awal bahwa kita sudah menemukan area di mana orang-orang atau para buyers spesifiknya itu mulai tertarik lagi untuk masuk. Nah, kita bisa melihat ini terjadi selama berbulan-bulan, teman-teman, sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali rally ke atas. Dan ini juga sesuai dengan tesis yang sudah saya sampaikan berkali-kali juga selama 1-2 minggu terakhir, bahwa saya expect kita akan melewati fase yang cukup membosankan selama beberapa bulan ke depan, karena kita akan membentuk semacam konsolidasi besar. Itu adalah base case-nya untuk saya. Oke, jadi untuk sementara indikator ini menunjukkan hal yang positif. Kemudian yang kedua juga, ini untuk mengingatkan ke kalian bahwa sebenarnya apa yang kita lihat, koreksi yang kita lihat di sini bukan sesuatu yang harus kita takuti, teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat dari cycle ke cycle, ini ada satu indikator lagi yang cukup menarik. It's not like we were not overvalued for a good reasons at more than 0.5 standard deviation from the short-term holder cost basis. The current reset is very healthy. Jadi, kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, ini adalah indikatornya, 0,5 standar deviasi. Dan setiap kali kita break di atas area tersebut, itu kita mungkin masuk ke kategori sedikit overvalue, gitu ya. Dan kalau kita lihat cycle-cycle sebelumnya, teman-teman, biasanya di fase awal sebuah bull market, kita akan mencoba satu kali untuk break di atas standar deviasi tersebut sebelum kembali masuk. Di sini juga sama, kembali masuk, dan itu adalah sebuah koreksi yang sehat, teman-teman. Sama juga yang kita lihat kali ini. Bahkan kalaupun Bitcoin sampai ke area 35, area 34.000, itu bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan menurut saya. Kenapa? Karena itu berarti kita mendapatkan koreksi dari apa yang sudah kita lihat dari akhir tahun 2022 kemarin. 16.000 ke 48.000. Oke? 48.000 terkoreksi sampai 34-35, wajar. Ini kripto, teman-teman. Ini Bitcoin. Volatility-nya memang lebih tinggi daripada aset kelas lainnya. So, kalian harus terbiasa dengan hal tersebut. Kalau misalnya kalian tidak terbiasa dan tidak mampu nge-hold ketika ada koreksi-koreksi semacam itu terjadi, maka kemungkinan besar kalian tidak akan mampu untuk menjual di harga all-time high. Karena kalian akan selalu panikkan setiap ada koreksi yang terjadi di Bitcoin. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, kita juga melihat ada penurunan yang cepat banget di wallet Bitcoin selama beberapa waktu terakhir. The amount of total Bitcoin wallets have been declining at their swiftest rate since early October, just before the major crypto bull cycle started. The crowd is showing a similar level of impatience this time around, with over 487,000 wallets holding 1 BTC or less being liquidated in the last 4 days alone. History tells us that this is typically a sign of capitulation, which can lead to a market price bounce until smaller traders begin to get optimistic towards crypto as an investment vehicle once again. Intinya apa, teman-teman? Bahwa kita melihat ada penurunan yang sangat cepat di angka jumlah wallet yang memegang 0 sampai 1 Bitcoin. Artinya retail lah gitu. Penurunannya sangat cepat. Hanya dalam waktu 4 hari saja, itu ada penurunan 487.000 wallet, teman-teman. Nah, apa yang ditunjukkan di sini, bahwa banyak sekali memang newbie yang masuk. Mereka masuk, kemudian melihat Bitcoin
terkoreksi, mereka langsung keluar. Dan itu adalah sign of impatience. Atau tanda ketidaksabaran, teman-teman. Yang biasanya nggak sabar ya berarti memang yang masih newbie, yang masih belum mengenal Bitcoin, volatility-nya seperti apa, atau memang orang yang sudah lumayan lama di kripto, tapi sampai sekarang juga mentalnya belum kebentuk gitu. Selalu panik kan setiap kali ada koreksi. Dan ini biasanya menandakan, menurut sentimen, adalah sign of capitulation. Atau tanda kapitulasi, yang bisa jadi berarti local bottom sudah kita akan temukan, dan kita kemungkinan akan mendapatkan semacam bounce dari sini. So, teman-teman, walaupun kita melihat, oke, Bitcoin terus-menerus terkoreksi dari 49.000 atau 48.000 ke kurang lebih 40.000 atau bahkan sempat menyentuh ke 38, tetapi sekarang kita sudah mulai melihat banyak sekali indikasi yang menunjukkan market atau Bitcoin sudah kembali di area yang healthy, yang sehat gitu. Sudah banyak leverage yang kebuang, sudah banyak juga orang-orang yang kemarin FOMO udah pada keluar, Grayscale juga sudah terus-menerus menjual, dan kemungkinan selling pressure-nya ke depan akan semakin berkurang. Semuanya tentunya nanti lambat laun akan membaik, dan kita akan kembali melihat kemungkinan Bitcoin kembali start untuk building momentum ke atas. Gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan lagi bahwa kalian-kalian yang merupakan seorang traders, pastikan kalian mempunyai satu akun di broker yang bisa memanfaatkan kesempatan di semua aset kelas. Ingat bahwa volatility itu tidak hanya berada di kripto. Kalian juga bisa trading di berbagai aset kelas, contohnya di forex, ada juga di saham, bisa juga di komoditas, dan lain seterusnya. Tetapi kalau misalnya kalian tidak mau ribet, maka kalian perlu cari broker yang bisa memfasilitasi kalian trading di satu platform, tapi bisa trading di semua aset kelas. Contohnya, seperti yang saya pakai di sini adalah XM. Karena di sini, teman-teman, kalian bisa trading di semua aset kelas, baik itu di cryptocurrency, di forex, di saham, komoditas, metal, semuanya bisa. Dan di sini mereka menyediakan lebih dari 1000 instrumen trading. Kemudian kalian bisa trading kripto sama dengan crypto exchange 24 jam 7 hari non-stop gitu ya, itu dibuka terus. Leverage-nya itu 1000/1, teman-teman. Jadi ini gede banget. Dan kalian bisa mendapatkan bonus deposit hingga $5.000 hanya dengan mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah, kalau kalian masih misalnya awam, kalian misalnya cuma sekarang investor tapi mau mencoba menjadi seorang traders, dan kalian mungkin perlu basicnya, XM juga menyediakan kelas lanjutan untuk Indonesia. Atau kelas trading lah intinya, Advanced Education Room. Ruang lanjutan Indonesia, atau bahasa Inggrisnya Indonesia Advanced Room. Di mana di sini teman-teman disediakan ada banyak sekali video, dan satu videonya itu bisa kurang lebih 1 jam. Yang memperlihatkan para traders-traders yang sudah berpengalaman, yang sudah handal memberikan edukasi kepada kalian, baik dari yang basic sampai intermediate atau advance. Dari sini saja, ini kalian bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang lebih 9 sesi yang tidak perlu kalian bayar sama sekali. Ini gratis dan kalian bisa dapatkan edukasi yang menurut saya akan sangat bermanfaat, terutama kalian yang masih newbie. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba nanti trading di XM, pertama kalian daftar dulu dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian mau belajar, di sini juga disediakan di ruang lanjutan Indonesia, yang linknya juga saya akan sediakan di kolom description box di bawah. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dulu dari 4-hour chart. Nah, teman-teman, kita melihat Bitcoin sekali lagi sesuai yang saya sampaikan di awal video tadi. Bitcoin seller sepertinya terus mencoba untuk dapat mempertahankan area ini. Berkali-kali kita tap area tersebut dan selalu mendapatkan rejection, 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 dan kali ini kembali cobaan, teman-teman. Ini mungkin udah percobaan ke-5 atau ke-6 kali untuk mampu break di atas area 40.200 di sini dan close di atas area tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pure secara price action, teman-teman, saya sangat consider ini sebagai indikasi yang baik. Di mana ada semacam rally diikuti konsolidasi. Dan kalau misalnya kita mampu break di atas area ini,
chance-nya cukup besar kita akan bisa mendapatkan Bitcoin nyampe lagi ke sekitaran area 41.300-an minimal, teman-teman. 41.300 sampai 41.500 ini akan menjadi area berikutnya yang kemungkinan akan dituju. Dan kalau ternyata kita kemudian mendapatkan konsolidasi berikutnya di sana, ini bisa berpotensi menjadi sebuah reversal and shoulder yang besar sesuai dengan senario yang udah kita bahas juga di beberapa video terakhir. Ini adalah salah satu senarionya yang kemungkinan akan saya manfaatkan jika nanti disediakan oleh Bitcoin. Nah, kenapa nggak masuk sekarang kok? Kan ada indikasi bagus. Sekali lagi, saya lebih memilih untuk tidak masuk ke setup ini. Kenapa, teman-teman? Karena kita masih melihat Bitcoin itu struggling untuk dapat close di atas 40.200. Yang sebenarnya kita bisa consider masih berada di area resistance. Gitu ya. Jadi, kalau saya buy di sini, saya seperti buy di area resistance. Itu menurut saya tidak worth it, teman-teman. So, saya lebih memilih untuk wait and see terlebih dahulu sampai salah satu setup yang saya bahas di beberapa video terakhir muncul. Salah satunya adalah inverse head and shoulder di sini. Atau kita kembali ke area yang saya tunggu kemarin di 35 sampai 38.000. Ketika ada semacam reversal pattern di sekitaran area di sini, saya akan start untuk kembali masuk. Oke, tapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, saya akan tetap disiplin dan selalu menyampaikan wait and see sampai kedua senario tersebut terjadi. Saya tidak peduli kalau misalnya teman-teman beranggapan saya lebih banyak wait and see-nya, oke, atau kalian merasa, wah kapan masuknya nih kok? Itu adalah tipikal trading saya, teman-teman. Saya lebih prefer nggak masuk di sini daripada saya masuk, tapi setup-nya saya nggak suka. Saya lebih memilih untuk cari aja di tempat lain. Itulah kenapa saya rekomendasikan tadi kalian coba trading di XM. Kalian bisa trading di semua aset kelas. Peluang itu nggak cuma di kripto, teman-teman. Bisa jadi forex, bisa jadi saham, di komoditas, banyak sekali yang bisa kalian tradingkan. Semuanya juga bentuk chartnya sama. Jadi ngapain saya harus capek-capek setiap hari mantauin Bitcoin dan langsung buru-buru masuk, padahal ada kesempatan di tempat lain. Beda cerita kalau investasi ya long term tetap saya sudah ada spot back-nya di Bitcoin. Tapi untuk sementara teman-teman, secara price action sendiri, bias saya sekarang short term tetap bullish teman-teman. Oke, bullish. Tetapi hadangan pertama yang harus kita lewati adalah 40.200 dan close di atas area tersebut, retest, dan kita kemungkinan akan nyampe ke area 41.300 sampai 500-an. Ini adalah area berikutnya yang kemungkinan bakalan dituju. Yang kita lihat juga sebelumnya menjadi area resistance. Dan dari sana kita kemungkinan akan melihat ada semacam rejection, dan kita akan start membentuk inverse and shoulder yang kemungkinan akan saya manfaatkan sebagai peluang untuk swing long. Tetapi, invalidasinya teman-teman tentunya adalah kalau ternyata kita kembali jebol di bawah area 39.300. Ini adalah berarti kita akan minimal kembali nyampe ke area low terakhir di 38.500 atau bahkan bisa jebol di bawah area tersebut untuk membentuk lower low baru dan mendekati area yang saya sedang tunggu. Bahkan mungkin sudah akan menyentuh. Saya sebenarnya lebih suka kalau kita buat satu lower low lagi, teman-teman. Kenapa? Karena dari sini tentunya risk to ratio-nya akan jauh lebih besar. Oke, tapi kita nggak bisa ngontrol market, teman-teman. Bukan saya yang menggerakkan market. Saya cuma mengikuti apa yang dikasih oleh market. Clue-nya seperti apa ya saya manfaatkan. Kalau belum ada clue-nya, ya saya nggak mau ngapa-ngapain dulu. Toh saya juga bisa cari setup di altcoin. Gitu ya. Jadi untuk short term, saya merasa bahwa kita akan sangat-sangat bergantung kepada area 40.200 di sini, yang kalau mampu kita break dan close di 4-hour candle di atas area tersebut, kita kemungkinan akan melanjutkan kenaikan menuju ke area 41.300 sampai 41.500. Sebelum hal tersebut terjadi, kita masih harus stay cautious, waspada. Dan ingat teman-teman, malam hari ini kita juga akan kedatangan data yang cukup penting, Core PCE Price Index, yang kemungkinan juga bisa menghasilkan semacam volatility. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.